Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan talk show, dan buat Anda yang ingin bergabung silahkan saja di line interaktif kami, Anda bisa lihat di bawah ini. Dan kita masih dengan tema kita membumikan kota layak anak di Provinsi Aceh. Dan memang tadi kita bicara mengenai bagaimana kemudian yang sudah dilakukan dan lain sebagainya. Nah, ini juga bicara inovasi, seperti apa kemudian inovasi pemerintah sendiri untuk membumikan kota layak anak ini. Mulai dari Kak Arisda dulu. Oh ya, kalau untuk Kota Banda Aceh ya berupaya menjangkau seluas mungkin masyarakat dan semua stakeholder, semua elemen masyarakat kota agar ikut mendukung kebijakan kota layak anak seperti itu ya. Lewat anak-anak tadi, lewat forum anak tadi, ini juga salah satu upaya. Kita tahu anak-anak itu sangat dekat dengan media sosial. Nah, media sosial juga kita manfaatkan ya untuk menyebarkan informasi tentang apa yang dilakukan oleh pemerintah Kota Banda Aceh, upaya-upaya yang dilakukan, dan apa saja kemajuan-kemajuan atau progres yang sedang berlangsung seperti itu ya. Jadi setiap apa yang kita lakukan, setiap ada progres yang mendukung pengembangan kota layak anak, apakah itu dilakukan oleh Dinas P3AP2KB ataupun dinas-dinas lainnya di Kota Banda Aceh yang mendukung KLA, kita publish seperti itu agar ini semakin cepat menyebar. Harapannya kalau ini menyebar, kemudian banyak yang merasakan manfaatnya, nah ini semakin banyak yang kemudian ikut terlibat ambil bagian seperti itu ya. Nah, kami mulai merasakan juga bagaimana misalnya aparatur Gampung yang sudah mulai merasakan manfaatnya, malah itu sekarang salah satu Gampung itu ya udah sangat baik, luar biasa, mereka sudah mengalokasikan anggarannya itu untuk upaya pemenuhan hak anak. Jadi mulai dari penyediaan melatih aparatur Gampungnya sampai membuat infrastruktur. Jadi akan ada nanti konsep ruang bermain, kalau tadi di RTH nanti akan ada di salah satu Gampung yang akan punya sendiri di Gampung mereka seperti itu. Kemudian juga kebijakan Bapak Wali Kota lewat Car Free Day ya, itu kita rasa juga menjadi salah satu ajang mempromosikan tentang kebijakan-kebijakan Kota Banda Aceh terkait dengan upaya pemenuhan hak anak gitu ya. Bagaimana kita bisa lihat setiap Car Free Day itu ada panggung yang diberikan kepada anak-anak, mereka boleh tampil apa saja seperti itu di sana. Nah, ini juga adalah bentuk inovasi yang dilakukan oleh pemerintah Kota Banda Aceh. Selain juga tadi ya publikasi yang juga gencar oleh SKPD dan juga kita lihat ya yang bertanggung jawab memang terhadap media seperti Humas, Infocom dan Kominfo ya, Dinas Kominfo dan seterusnya seperti itu. Di samping juga tadi pengembangan infrastruktur komitmen yang terus diperluas. Banda Aceh itu ada 90 Gampung ya, ada 90 Gampung. Nah, ini secara bertahap kita harapkan Gampung-Gampung ini semuanya bergerak menuju Gampung yang layak anak ya. Baik. Tentu saja secara bertahap ya, karena juga butuh waktu untuk melakukan pendampingan terhadap Gampung-Gampung ini agar semuanya paham dan maksudnya merasa bahwa ini adalah kebutuhan, bukan bukan paksaan gitu dari pemerintah kota, tapi ini adalah kebutuhan kita karena terkait dengan bagaimana menjadikan anak-anak kita itu bahagia tadi ya, anak-anak itu sejahtera seperti itu. Karena SDM juga harus dibangun. Iya. Itu kalau masyarakat mau ingin mengakses Kak medsos khususnya selain yang paling dekat dengan kita. Iya. Itu kemana Kak? Bisa informasi dan lain sebagainya. Iya. Kalau untuk yang Dinas P3AP2KB kelola itu boleh ke Instagram ya. Kita punya sosial media Instagram @dp3ap2kb Banda Aceh. DP3AP2KB. Iya, Banda Aceh. Terus juga kita punya website. Mungkin di website nanti beritanya akan lebih detail ya. Di websitenya itu dp3ap2kb.bandaacehkota.go.id. Nah itu. Kemudian juga mungkin kalau untuk secara luas yang terkait dengan kegiatan Kota Banda Aceh secara keseluruhan, mungkin bisa di bandaacehkota.go.id. Nah di situ semua yang kebijakan pemerintah Kota Banda Aceh akan muncul di sana seperti itu. Kak, tadi juga selain kampung yang kemudian pemerintah sangat dekati, juga bisa sekolah ya Kak? Itu gimana Kak? Iya, kalau sekolah tentu kita berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan karena memang mereka yang secara kewenangannya mengkoordinir sekolah-sekolah. Nah, karena memang ada pembagian kewenangan sekarang ini, jadi Dinas Pendidikan Kota Banda Aceh itu hanya mengkoordinir sampai level SMP ya, sampai jenjang SMP, jenjang SMA itu sudah di bawah koordinasi Dinas Pendidikan Aceh. Namun secara kewilayahan Dinas P3AP2KB masih tetap mempunyai kewenangan untuk
mengintervensi terkait tadi tentang pemenuhan hak anak. Konsep sekolah ramah anaknya masih boleh diintervensi oleh kita, walaupun itu sudah di bawah koordinasi Dinas Pendidikan Aceh. Berarti seperti artinya itu ya. DP3 DP2KB juga bisa ke melalui sekolah, koordinasi dengan Dinas koordinasi Pendidikan. Nah, jadi kita membangun koordinasinya tetap dengan Dinas Pendidikan selaku yang mengkoordinir sekolah gitu ya. Nah, ini untuk seperti tahun 2019 ya, ada tuntutan ketika Banda Aceh itu ingin naik level nih, kota layak anaknya naik level. Artinya kalau tadinya kita di Pratama hanya berkewajiban menjadikan satu sekolah ramah anak di setiap jenjang pendidikan. Nah, untuk naik ke Madya itu harus 25% dari sekolahnya. 25% dari semua sekolah di setiap jenjang pendidikan itu harus menjadi sekolah ramah anak. Nah, jadi memang semakin tinggi level awardnya, ya semakin besar pula tantangannya. Iya, makin besar seperti itu. Nah, inilah tantangan, sebagian dari tantangan kita yang kita coba ya hadapi bersama-sama. Tapi tadi ya dengan komitmen bersama itu kita melihat sekarang kawan-kawan di Dinas Pendidikan juga sedang mendorong nih sekolah-sekolah minimal komitmennya dulu. Tadi selalu kita bicara komitmen dulu. Artinya ketika komitmennya sudah ada, nanti berangsur pelan-pelan kebijakan-kebijakan juga akan mulai tersentuh di sekolah ya. Misalnya sudah komitmen, kemudian mendeklarasikan dengan pamflet nama misalnya, kami akan menuju sekolah ramah anak misalnya gitu ya. SD negeri ini menuju sekolah ramah anak. Nah, minimal itu komitmennya sudah jelas, makin jelas komitmennya. Nah, ini kita juga lihat bagaimana kepala sekolah, kemudian semua yang bertanggung jawab di sekolah itu sangat welcome dengan program ini gitu ya, sangat senang ketika sosialisasi ini dilakukan di sekolah mereka, dan malah berharap pendampingannya jangan hanya sekali gitu, sosialisasi jangan sekali gitu ya. Anak-anak juga senang kayak gitu ketika kita mengajak mereka berbicara tentang sekolah ramah anak dari sisi anak-anak lewat bahasa mereka gitu ya, mereka juga senang. Jadi ini yang pelan-pelan kita lakukan. Setelah komitmen, deklarasi, dan kemudian intervensi pelan-pelan sampai di semua unsur tadi, semua komponen namanya ya. Kalau sekolah ramah anak itu ada 6 komponennya, sampai semua itu tersentuh tadi. Baik, kayaknya ada tambahan. Ya, mungkin kalau perannya provinsi lebih ke ini ya, selain tadi membumikan, mempublikasikan, menggaungkan ya semua kabupaten kota untuk siap menuju kota layak anak. Juga melakukan advokasi, karena ini menjadi kendala juga beberapa kabupaten kota mungkin nggak sama ininya ya. Ada yang mungkin komitmennya kepala daerah tinggi tapi ternyata alokasi anggaran rendah, jadi terkendala soal dana program dan kegiatan yang nggak berjalan. Atau misalnya ada alokasi anggaran yang cukup baik, memadai, tapi ternyata komitmen yang rendah, inisiatif rendah untuk mengembangkan gitu ya. Jadi pemerintah Aceh itu, Dinas DP3 Aceh mengadvokasi ke kabupaten kota untuk beraudiensi ya dengan kepala daerah khususnya, termasuk dinas-dinas terkait untuk bagaimana ini didorong supaya ini bisa diimplementasikan dan melakukan asistensi, supervisi, pendampingan, dan sampai melakukan monitoring dan evaluasi. Jadi setiap perkembangan kabupaten kota kemudian nanti akan sebaiknya itu memang harus dimonitoringnya seperti apa, kemudian dievaluasi. Dan untuk tahun depan malah dari kementerian mendorong supaya tadi yang ada evaluasi kota layak anak yang diverifikasi dan timnya dari pusat ini malah dilakukan oleh provinsi. Jadi peran provinsi makin terlibat, makin berperan gitu. Nah, kalau provinsi itu malah mendorong misalnya inovasinya itu nggak harus sama di sebuah kabupaten kota. Misalnya Banda Aceh mau ngambil ikonnya apa? Betul. Beda teritori, beda treatment ya. Misalnya di daerah tertentu mungkin dia mulai dengan dengan puskesmas yang ramah anak, nggak apa-apa dia mulai dari situ gitu. Kesehatan dulu. Baru dari kesehatan dulu. Nanti ada satu tempat yang mungkin dia mau mengembangkan ruang bermain anak yang RTH-nya baik dan segala macam. Misalnya seperti kalau kita lihat ya potensinya itu seperti Nagan Raya yang punya daerah yang cukup luas. Kalau dibilang luas RTH itu kayaknya Banda Aceh kalah kalau RTH. Kalau beberapa daerah yang lain tuh RTH cukup baik. Mungkin bisa dilihat dari situ. Dan mungkin yang tadinya mungkin hutan-hutan yang dieksploitasi dijadikan menjadi wisata yang edukasi, membuat nyaman dan aman bagi anak. Nah, mungkin Banda Aceh gitu juga bisa mulai juga dengan
wisata yang halal Dan karakteristik perkotaan ya. Jadi dilihat dari karakteristik perkotaannya. Baik, dan kita Gitu. berharap nggak cuma lima kabupaten kota tadi Iya, ya. harusnya ya semuanya betul. ya. Iya, 23 Seluruh. kabupaten Ya, kota. paling enggak 50% dari 23 itu baru Aceh itu menjadi provinsi yang layak anak. Amin, Ini kan amin. provinsinya belum, malah Kotanya kabupaten duluan. iya gitu. Malah kabupaten kotanya dulu Iya, ya. Amin. iya. Tapi pastinya kita masyarakat seluruhnya berharap semoga provinsi Aceh menjadi provinsi layanan dengan semua kabupaten Iya, kotanya Kak. iya, Terima kasih sekali Kak Risda, Kak Ima sudah berbagi Iya. dengan kita pemirsa di TV di rumah, dan waktu kita sudah habis. Mungkin terakhir Kak sebagai closing statement buat kita juga. Mulai dari Kak Iya. Risda duluan. Oke. Ini closing statement sekaligus saya baru teringat gitu ya, kenapa mungkin dibandingkan dengan kabupaten kota yang lain, percepatan pembangunan KLA di Banda Aceh itu lebih terasa gitu ya. Nah, kita mengambil momen peluang waktu itu, bagaimana isu kota layak anak ini masuk ke dalam dokumen perencanaan yang paling tinggi di kota Banda Aceh. Itu adalah RPJM. Nah, kalau sudah ada di dokumen perencanaan yang paling tinggi, artinya itu nanti akan diikuti oleh dokumen-dokumen turunannya. Itulah yang kemudian memperkuat komitmen pemerintah kota Banda Aceh ketika isu ini sudah terakomodir di dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah gitu ya. Nah, ini adalah salah satu. Kemudian sebagai closing statement tentu kita mengharapkan dukungan semua pihak, bagaimana sesuai dengan kewenangan, sesuai dengan peran, sesuai dengan mandat yang kita pegang saat ini, kita berbuat sebaik mungkin, karena ya suka tidak suka, mau tidak mau, anak-anak inilah yang nanti akan menggantikan kita. Tentu kita sudah harus memikirkan dari sekarang anak-anak seperti apa yang nanti akan menggantikan kita. Baik. Ya, mudah-mudahan Kota Layak Anak bisa menjawab tantangan ini, dan anak-anak kita nanti ketika tiba waktunya siap menerima tongkat estafet peradaban dari kita sekarang. Seperti Amin, itu. amin. Terima kasih Kak Risda Zuraida, Kepala Bidang Perlindungan Perempuan Anak. Silakan Kak Ima. Iya, kalau kami melihat bahwa pengembangan kota layak anak ini bukan hanya di tataran karena mendapat penghargaan atau secara administratif cukup baik, tapi benar-benar dirasakan ya, baik bagi anak, bagi keluarga, bagi masyarakat. Karena itu tantangannya juga gitu. Kita banyak juga mendapat masukan ya, kritikan dari pihak-pihak, misalnya bagaimana nih kota layak anak, kok rasanya kita tuh nggak terasa gitu kalau kota ini adalah bagian dari kota layak anak. Jadi kita ingin bahwa wujud komitmen dari pengambil kebijakan, perangkat daerahnya itu benar-benar juga dirasakan masyarakat, keluarga dan anak-anak. Walaupun tadi kata Bu Risda, perannya itu masing-masing sesuai dengan tupoksinya. Tupoksi masing-masing. Iya. Jadi koneksinya, sinerginya, integritasnya itu sama-sama kita bangun. Baik, terima kasih Kak Siti Maisarah ya Kak, fasilitator Kota Layak Anak Provinsi Aceh, dan pastinya terima kasih buat Anda pemirsa Aceh TV yang sudah menyaksikan. Kami berharap tayangan ini bermanfaat untuk Anda. Saya Indra Sekasari mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.